Awal mula tantangan itu adalah kita pertama kali banyak unknown. Pertama kali diundur. Kita harus ulangin lagi planningnya karena kita sempat rescheduling karena pandemi gitu. Kita meeting cuman bisa online. Besok kita unknown about kalau ada COVID. Tapi selama ini kita look back, kita berdoa, planning the best, kita jalan dengan baik dengan semua panitia. Mencari pembicara tidak semudah yang dibayangkan. Ada faktor-faktor yang menghambat untuk mereka datang. Misalnya visa, izin atasan. Yang jadi tantangan juga kita KKIH kecil. Jadi yang jadi pengurus itu kerjanya overlap. Kadang-kadang kalau kita mau minta bantuan untuk pengurus ini, apakah pengurus ini juga kerja di seksi lain apa enggak? Dana juga ya, karena kita perlu dana banyak kan. Jadi kita berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk mengumpulkan dana sebanyak itu. Jadi kita minta tim doakan sajalah untuk menemukan pembicara baru. Iya, karena untuk kita kontak hubungi pastor lalu kita minta dia jadi pembicara itu tidak semudah itu, karena pastor itu pun harus mencari penggantinya dia juga untuk menempatkan di parokinya, datang ke sini dan sebagainya. Juga selain itu urusan visa, urusan tiket itu perlu waktu. Untuk overlap seksi ya kita banyak bertemu dengan pengurus, kita meeting, kita buat acara semaksimal mungkin untuk tidak ada overlap antara pengurus satu dengan pengurus lain. Untuk cari dana ini kita coba segala macam cara, selain jual makanan juga garage sales, dan ya puji Tuhan semuanya bisa berjalan. Iya. Dari KKI lain, mereka juga bantu dengan sponsor tiket Romo, itu juga membantu, sangat membantu. Kita harus plan semua skenario gitu. Kita nggak capture umur peserta. Kita hanya capture apakah anak-anak di bawah 14 tahun atau lebih besar 14 tahun. Umur ini nanti penting buat planning seksi yang lain. Kalau boleh tahu kenapa itu tidak dilakukan sama kita? Kita berdasarkan jambore sebelumnya itu nggak ada. Kedua, kita juga tahu itu privacy, ngatur alokasi kamar. Misalnya peserta yang sudah 80 tahun, kita nggak mungkin dong taruh di lantai 2. Kedua itu dari sisi check-in sendiri, kita dikasih 3 jam, kita punya peserta 350. Ini kita harus make sure nggak banyak antrian, jadi harus flow-nya itu cepat gitu. Dari sisi berikutnya itu adalah persiapan kamar. Dari TPCC mereka bilang bahwa kunci itu akan tersedia jam 4. Dan mereka baru kasih kita itu kira-kira 4 kurang 10. Jadi waktu kita itu untuk dapat kunci kemudian serahkan ke peserta itu limited sekali, hanya 10 menit. Hari pertama itu pas pembukaan setelah check-in kita harus kejar buru-buru tuh. Begitu dapat kunci kita harus cepat distribusi kuncinya, kita harus cepat-cepat serap ruangannya juga. Yang ketiga itu peserta itu banyak yang daftar itu last minute, atau ada juga yang malah daftar sesudah semua ditutup. Ada beberapa yang kita akomodasi, istilahnya kita bukan yang kayak kamar hotel, saya mau tambah 1 kamar 2 kamar gitu. Untuk nambah ini kita harus minta gedung 1 lagi, dan gedung mungkin kapasitas beberapa. Nah, kedua itu dari sisi alokasi kamar, kita antisipasi peserta itu banyak yang daftar itu untuk kamar yang berempat atau lebih, karena kita anggap yang datang itu keluarga atau grup, tapi kenyataan yang daftar itu banyak yang berdua. Akibatnya sebelum pendaftaran berakhir itu kamar kita udah habis karena kebanyakan dipakai berdua gitu. Jadi akhirnya kita ya minta teman-teman KKIH tolong kalau bisa digabung, pindah kamar supaya kita bisa dapat kamar ekstra. Kedua itu dari sisi kamar itu yang group house. Kita tahu kan group house isinya bisa 16 orang sampai 20 orang. Gimana cara baginya? Kita decide, kita kamarnya nggak dipisah. Jadi cowok cewek digabung. Tapi WC dipisah. WC-nya kita pisah biar nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Yang untuk hari pertama itu dari penerbangan masuk. Ada delay, dan ada juga orang yang ternyata tidak dapat mobil sewaan dan perlu transportasi. Ya itu. Di hari kedua, bagaimana kita bisa
memastikan menjemput peserta yang perlu transportasi untuk dibawa ke kafetaria dan untuk ke ruang aula MHS. Yang untuk di hari ketiga tantangannya untuk memastikan bis yang kita sewa sampai ke TPCC tepat waktu. Mengatasinya itu dengan fleksibilitas dan input dari luar. Ada kejadian yang membuat kita jadi bisa lebih fleksibel. Seperti Crescentia datang untuk jemput Sister Sydney dan Romo Leo. Terus ada Romo Lambertus dari New Orleans ketemu dengan rombongan KKI dari Philadelphia yang dijemput oleh anggota KKI Austin. Jadi itu ada sisa, saving place. Tadinya kita cuma ada 1 seat sisa, jadi ada 6 seat sisa yang kita bisa akhirnya jemput orang di Houston Hobby Airport untuk ke TPCC. Kalau hari ketiga gimana cara ngatasin yang supaya busnya datang? Jadi saya di luar, teleponin orangnya, teleponin supirnya, kasih tahu, pastikan dia ada di situ. 9:30 saya telepon, jam 11:30 saya telepon untuk memastikan dia ada di situ dan kasih gate code supaya dia tahu, terus pandu dia sampai ke MHS. Bagian liturgi ini pekerjaan kita antara lain yang pertama kita itu menyiapkan bacaan-bacaan ya dan juga persembahan. Jauh-jauh hari kita sudah merencanakan bahwa jangan hanya KKI Houston saja yang berperan, tapi seluruh KKI juga ikut serta di dalam Jambore KKI USA. Kebetulan saya juga dibantu oleh Kathleen ya. Jadi Kathleen yang menghubungin KKI lain siapa saja yang bersedia untuk menjadi pembaca dan pembawa persembahan. Misa kita kan kebetulan ada 3, misa hari pertama untuk pembukaan, misa kedua kebetulan bertepatan dengan Pantekosta, juga kita melakukan adorasi. Dan yang hari ketiga yang mempersembahkan misa untuk penutupan ini bukan hanya 20 romo yang dari seluruh KKI, tapi akan dipersembahkan Bishop ya. Bishop Italo ya. Bishop Italo. Auxiliary Bishop Archdiocese Galveston Houston. Ya. Dan kita bersyukur juga karena mereka sangat ramah ya, dan juga orangnya sangat welcome ya, sehingga semuanya itu kita dapat bekerja sama dengan baik gitu ya. Dan bahkan juga Bishop Italo ini saya bilang sabar sekali, belum bisa ya, malah dia sendiri yang mengajarin Bis Dinar itu bagaimana cara membawa mitre yang benar, bagaimana cara memberikan tongkat yang benar, dan saat apa saja dia sudah memberikan introduction dengan sangat sabar kepada Miss Dinar, walaupun kedua Miss Dinar ini belum pernah melakukan tugas itu. Dari segi kursi yang paling ini mungkin banyaknya lagu karena lumayan kan cukup 50-an, dan juga waktu sama tempat latihan. Karena kur tuh biasanya pasti beberapa orang lah, 10 paling nggak minimum ada 10-15 orang. Jadi untuk bisa menyamakan waktu untuk semuanya datang latihan, nah itu memang agak sulit. Ya, terus memang tempat latihan Houston kota besar kan, jadi tempat latihan agak jauh, itu juga salah satu tantangan. Ada yang mungkin nggak ada transportasi ke tempat latihan gitu. Ya kita caranya ngatasin ya kita bikin beberapa kali latihan lah, schedule-nya jadi almost every week, tapi kadang-kadang kita every other week. Jadi mereka bisa join kapan aja mereka ada waktu. Akhirnya kita kelompokin sih, maksudnya mungkin lagu-lagu yang misa hari ini kita fokus ke lagu-lagu misa gitu, nanti 1 atau 2 minggu lagi kita fokus ke lagu-lagu adorasi gitu. Ya memang karena acara masih fluid, jadi kadang-kadang kita diberitahu ya nyanyi di bagian ini, tapi akhirnya mungkin karena time dan sebagainya di adjust lagi, ya nggak apa-apa, kita fleksibel aja, kita pindah, nggak masalah. Satu hal yang kita belajar baru itu nyanyi in the dark waktu adorasi, karena kita decide untuk supaya lebih kusuk kita matiin lampu. Itu kayaknya pertama kali kita nyanyi in the dark tuh. Tapi ya karena memang kita udah plan juga, makanya ya beliin ini reading light yang kecil. Hopefully it helps gitu untuk para penyanyi untuk bisa lihat lyrics, dan para pemain musik juga bisa. Yang acaranya kita tuh di outdoor, right? Acara Jambore di Amphitheater Danau malam pertama hari Sabtu ya? Malam pertama hari Sabtu. Tantangan yang paling kita worry adalah hujan, pastinya. Tapi everything is we just surrender and
pray, right? Exactly. That's the only way we can do. Another thing is what we are worried in the beginning is like all the event will push through, right? Terus kita punya waktu jadinya kayak dikit banget gitu. Itu awal-awal. All the concern we raised it up to Windra, Kathleen, Mbak Dian. And somehow they push, like they change, right? Jadi kayak perkenalan KKI ditaruh ke danau gitu. Awal-awal tuh mulainya jam 9 tuh jam 11, jadi jam 8 ke jam 10. Sebenarnya kita mengejar ke jam 11 gitu jadinya. Dengan perubahan itu semuanya baik adanya. With prayer, with solid teamwork, again, right? This is like kemarin Romo Ferry bilang, saya lihat KKIH memberikan cinta. Kita benar-benar memberikan 100% diri kita. Nggak ngelihat lagi. We work what we can do as a team, voila, dan Ada lagi yang terutama acara lain yang Mudika kontribusi juga? Adanya game hari kedua, tapi hari kedua. Cuman itu saya nggak ikutannya itu. Itu Gaby dengan Husin ya kayaknya. Itu juga acaranya sukses banget, cuman worry buat yang orang tua. Gamenya lumayan agresif. Tapi itu game banyak yang bilang itu sukses ya. Orang happy. MC itu terlibat di 4 proses. Yang pertama survei, pengenalan medan. Terus yang kedua planning, mengidentifikasi challenges. Kemudian cari solusi. Contohnya ini ya, itu kami diberi waktu kurang dari 5 menit untuk foto bersama. Kita bilang gimana kalau Romo tetap di atas, partisipannya putar balik, dari atas ada fotografer, drone-nya maju. Itu yang ketiga, kita terlibat di simulasi, ketemu dengan si yang lain. Di situ kita mengenali siapa saja sih yang menjadi person in charge dari masing-masing acara. Kemudian kita juga lihat challenge terbesarnya apa. Ini contohnya acara Senja di Tepi Danau. Biggest challenge is mobilizing equipment sama mobilizing people. Jadi artinya kita sangat tergantung pada tim perlengkapan, sangat tergantung pada tim transportasi. Karena tanpa itu tidak ada musik, tidak ada mikrofon, tidak ada audience. Jadi kita diskusi, kita bilang most likely acara akan terlambat karena pergerakan orang atau barang. Kalau Anda mempersiapkan 15 lagu, siap-siap kepotong. Yang keempat, implementasi eksekusinya ya. Nah, MC saya, Donna, Gaby itu dituntut untuk fleksibel dan decisive. Ini saya share yang kita anggap kelebihan ternyata menjadi challenge tersendiri. Itu misalnya dekorasi. Beautiful decoration, Instagramable corner itu ternyata membuat semua orang kepingin foto. Sehingga kita 5 menit sebelum acara kita udah kasih announcement, nggak ada yang dengar karena sibuk berfoto ya. Jadi 2 menit sebelum acara mulai, MC sweeping the floor. Jalan. Tapping people physically. Mohon maaf, silakan duduk. Dan impactnya apa? Artinya delay, kemudian waktu untuk para pembicara dikurangi. Ya kan, semua Romo, semua Romo harus mengorbankan waktu itu. Kita sih melihat bahwa tugas kita memastikan semua acara yang diberikan pada kita itu terlaksana, alokasi waktunya fair. Dan yang ketiga, quality of engagement-nya itu bagus. Dari seksi perlengkapan, kita kan harus make sure supply perlengkapan itu barangnya ada di waktu yang tepat. Misalnya untuk seksi konsumsi, seksi acara kan, komplikasinya untuk mempersiapkan, untuk membawa dan untuk packing juga termasuk ya. Dan jarak dari Houston ke TPCC itu berapa ya? Kira-kira 120 mil ya. Barang yang dibawa ternyata juga tambah membludak banyak kan. Mesti bawa meja, mesti bawa kursi, mesti bawa kereta dorong. Wah, ini perlu meeting ini. Bahkan weekly meeting itu yang kami lakukan sih.
terutama yang di MHS itu, karena stage-nya kita itu dipakai untuk misa dan untuk juga entertainment. Jadi settingnya itu lain. Jadi tiap kali misa selesai sebelum entertainment sudah harus altar dikebelakangkan, mic-nya mesti kedepankan. Banyak sekali yang tugas tanggung jawab kami itu juga yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh acara. Kalau cuaca hujan kan, acaranya juga langsung collapse ke MHS, itu lain lagi settingnya. Jadi harus bersiap dengan berbagai macam skenario, betul. Antara seksi perlengkapan sendiri, saya harus make sure yang tim intinya itu tahu apa yang mesti dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan, dan untuk terutama untuk seksi apa juga. Selain itu kita ada volunteer lain, banyak sekali yang kebetulan ada waktu mereka langsung inisiatif bantu sendiri begitu. Our greatest challenge also is communication. Waktu kita planning, Januari masih belum komunikasi itu. Terus saya mulai bicara dengan beberapa juga. Di situ saya take inisiatif untuk mulai engage. Kopasnya sudah ada, tapi kita mulai engage kan. Dan akhirnya kita meeting tiap 2 minggu. Karena kita itu suatu orkestra, saya pikir wah ini di antara kita tuh ada yang orang-orang visual ya. Jadi saya pikir, pas ada Lego. Jadi saya bikin suatu model supaya orang tuh bisa gerakin manusia yang mewakili masing-masing. Jadi kita tahu waktu ini maju kita mesti kemana dan sebagainya kan, suatu visualisasi. Dan saya rasa itu cukup membantu ya. Dari situ ketahuan hal-hal yang sebenarnya tidak kita pikirkan sebelumnya, yang perlu kita manage itu bagaimana. Kalau bagian saya, itu sebenarnya hanya berusaha mengumpulkan terutama foto yang bagus, terus sharing ke publik lewat YouTube dan lewat Facebook. Kita usahakan bikin videonya supaya enak dilihat orang kan. Itu juga makan waktu. But I enjoyed it, I think. Yang video pertama itu view-nya 1000 lebih. Video kedua itu sekitar 300. Itu saya juga berusaha mencari bagaimana cara boostingnya itu ya. Tapi hanya karena perhatian ke perlengkapan, jadi itu sudah saya pasarkan saja. Kalau Facebook, karena Peter dan saya mulai dulu, tapi sekarang semuanya kan banyak fotonya itu. Saya lihat cukup banyak, termasuk yang Mudika Seattle dan KKI lain, karena orang-orangnya itu saya nggak kenal namanya gitu, tiba-tiba jadi friend atau ikut follow kan gitu ya. Untuk pembicaraan ini kita fokus di ya, karena itu yang lebih complicated. Oke. Waktu kita planning itu saya sudah menduga waktu itu bahwa we got scope that beyond our reach, dengan modal yang kita pakai peralatan yang kita punya, plus yang di provide sama venue. Jadi mixer ada dari TPCC dan siapapun anggota KKIH umat yang punya kita pinjam, mikrofon dan lain sebagainya. That's challenge by itself, karena ada yang mikrofon yang harganya yang so-so, ada yang sangat bagus. Mixer juga ada mixer yang biasa, ada mixer yang bagus. Jadi kita harus combine semua. On top of that is kabel koneksi yang di provide sama TPCC itu tidak semua bekerja. Kita identify mikrofonnya totalnya ada 28 mikrofon. Sementara mixer yang kita punya itu yang paling banyak itu 16 channel. Jadi kita pakai 4 mixer kan. Berdasar 4 mixer yang kita punyai, dengan keterbatasan lokasi mixer yang kita bisa operate, another variable pemakaian 28 mikrofon itu beda-beda. Jadi waktu acara tari-tari harus dikirap, acara misa itu harus wireless, choir itu juga ada di atas sama di bawah. Jadi karena itu kita very dynamic. Planning itu as best as we can plan, tapi kalau pas on site, on the field, that's all the variable give us different input and the outcome is different. Ada 2 ya yang acara yang beyond we know nothing about it, itu adalah talent show salah satu. Talent show itu kita tidak ada input, tidak ada planning. Kita harus mensupport orang di stage.
kita tidak tahu mikrofonnya perlu berapa, yang mana yang harus bunyi, sementara sound booth-nya jauh sekali. Ya, jadi kita kan kerjanya hari Jumat, kita jadi sebelum acaranya mulai, jadi dari pertama saja udah ada tantangan ya. Mereka bilang posisinya udah siap, tapi kita mesti ganti kabel, seperti Om Teguh bilang, switching ganti-ganti itu yang kill us. Saya tuh kaget juga, soalnya yang tamu akhirnya jadi besar banget, terus mereka copot-copotin, tepasin, ganti. Nggak semua penyanyi yang dapat yang mikrofon yang bagus. Semua kan mereka ekspektasinya bagus gitu ya, tapi ya begitulah. Yang mungkin kita perbaiki, yang sangat challenge itu stage-nya jauh, saya kontrol setengah, Om Teguh kontrol di atas. For us, kalau ada internet saya bisa komunikasi dengan Surya pakai ini kan. Jadi bisa disimpulkan keterbatasan equipment juga komplikasi related to the scope, location. So if you think about KKIH, we only have itu yang cuman punya yang itu portable yang kita 5 channel yang cuman buat fun gitu. That's it. But we run that venue with 28 microphones, 6 instruments. It's whole different ball game. It worked. This is probably for the singer. The way we do it, mixer itu ada operatornya. Karena ini mixer analog, saya selalu jaga supaya menghindari feedback. Surya itu dia jaga input, saya jaga yang keluar ke speaker kan. Jadi tangan saya itu ready there all the time. Nah, jadi kita rencanakan oke, kalau mikrofon 12 ini dipakai, penyanyinya di depan mic, saya kan bisa mulai dengar dia mulai nyanyi, saya kerasin pelan-pelan. Tapi karena mereka tidak sabar, sebelum buka mulut ketuk dulu mikrofon, ya tentu nggak bunyi karena masih fathernya masih saya taruh 30%. Saya akan kerasin kalau sudah mulai nyanyi nanti. So you see it, saya pakai kamera, saya lihat. Jadi misalnya mikrofon depan speaker gitu, itu saya. How did you two maintain communication? Up and down, Surya? Huh? I just walk there or feeling. Okay. Switching itu ada digital, ada switch button, ada unplug. We did all three. And the last one, plug unplug, that was the worst. Karena kan harus ada angkanya, nomor 1 that is the worst. Itu yang kedua, jangan sampai terpisah. Terus ketiga, eventnya itu kalau bisa direncanakan dengan bagus, acara dengan setup di panggung. You can tell how, what did you do? You trying to clear up, take the microphone to the stage and suddenly all the performers already start. So kita mungkin kurang komunikasi ya. Apakah kita juga kurang personel yang tahu gitu? If we had someone who with a little bit of your skill and your skill, would that have helped? 1 or 2 more person. Actually, if we have internet, right? Itu help. Karena komunikasi saya dengan dia bisa efektif sekali. Ya mungkin satu orang yang take care, karena Surya take care mixer yang di sama connection. Saya harus selalu di atas karena supaya nggak bunyi ngung itu. Distributed. Juga hari terakhir tentang uskup itu Bishop tidak mau kan pakai ini, soalnya dia pakai ini. Mitral. Yang lavalier itu first dengar nggak yang waktu dia jalan. We ask the deacon to switch. Kalau yang dipakai Bishop doesn't work, then the one that deacon use has to be given to Bishop. So we had the handheld, it was used only for jadi waktu berdoa. Jadi waktu Bishop jalan sampai depan sampai stage itu masih saya nolin itu. Karena begitu dia naik, udah saya pelan-pelan, dia pulang ke jalan. Kok bersih? Bersih. Talk about miracles. Dalam
pendistribusi ya. Jadi pendistribusiannya itu harus terarah lah, pintu masuk sama keluar gitu. Waktunya juga kan. Jadi soalnya kan kalau 300-400 orang kan kita butuh waktu. Waktunya dikasih berapa? Cuma 15 menit ya. 15 menit untuk 350 orang. Iya. Untung juga banyak volunteer. Ya, Semua ringan tangan. Iya, makanya. Kalau hari terakhir itu makan siang ya? Waktunya nggak kepepet, cuman kesulitan kita itu kayaknya kita nggak boleh order dengan satu supplier gitu loh. Jadi pengalaman kita harus beberapa supplier gitu loh. Karena kan makanan 300-an itu kan banyak ya. Mungkin kadang nggak terhandle gitu loh kalau satu supplier. Terutama makanan hari ketiga ya. Nasinya ada yang keras gitu ya. Yang keras. Karena kan mungkin terus masak untuk 300 nasi kan nggak gampang. Jam 2 malam ya. Kalian berapa orang seksi konsumsi? 6 ya. Volunteernya itu banyak tapi kita nggak bisa handalkan juga karena mereka kan on off juga. Ya. Cukup nggak 6 orang tim inti kalau lihat balik? Nggak cukup sih. Soalnya kan kita mesti jemput makanan, mesti snack malam itu yang repot kan. Kita mesti masak air, packing ulang gitu loh. Kita kerjasama tim ya. Ya, tim kita itu ya. Satu kerjanya untuk masukin makanan yang pertama, kedua, ketiga, tutup, packing, antar semua jadi terus ngalir. Iya, yang receive ada, yang hitung packing datang gitu loh. Jadi pokoknya kita koordinasi lah. Cuman kita terima kasih sama perlengkapan deh, karena kan bantu kita angkat ya. Iya, sangat membantu karena kan kita cuman 6 ya. Gimana kita angkat-angkat meja, kursi kan. Dan cewek semua kan? Iya, dan itu salut lah ya. Iya, salut. Soalnya waktunya itu singkat gitu loh. Aqua juga itu sangat. Iya, aqua apa segala. Ya mungkin yang pasti vendornya itu lebih dari satu ya? Lebih dari satu, terus kita mau sampel makanan. Oke, kali ini nggak sempat ya? Enggak. Kalau ada sampel, kemungkinan kan kita bilang tidak sesuai. Pelajaran buat kita gitu. Iya. Apa sih kalau makanan dan minuman lain itu paling kita perhitungkan aja jumlahnya, apanya kita udah lebih, karena udah pengalaman ini lebih tahu apa yang mereka sukai dan tidak sukai. Ada orang yang nggak mau gula gitu kan, ada yang suka preference ya. Ada yang preference nggak mau kopi instan. Memang pada hari pertama tuh sudah ada Romo yang dia flu karena dia berada di utara. Saya rasa di daerah Seattle, jadi cuacanya itu sejuk atau dingin. Karena di utara itu sekarang masih musim semi. Suhunya itu kira-kira sekitar 40 Fahrenheit. Sedangkan di Houston itu sudah masuk 80. Nah itu dia sudah dengan perubahan itu ada yang mulai flu dan segala macam. Untung saya punya obat pada saat itu. Ya, hari kedua saya waktu itu baru kelar mandi, baru kelar nyisir. Hari aku malah ada yang satu kamar datang ke saya, Gus ada yang pingsan. Saya cuma pakai sepatu gunung, saya lari. Karena memang tas satu bag ini udah siap. Lalu saya cari. Syukur-syukur pada waktu itu saya sudah berpikir itu akan pingsan, gagal nafas, jangan-jangan mungkin gagal jantung. Jadi saya juga di sini saya juga pokoknya bagi saya kalau ada yang pingsan, saya sudah berpikir ke arah sini. Ini untuk mask dan ini untuk mouth to mouth. Karena kita tidak punya bukan EMS dan kita nggak punya, tapi ini adalah peralatan yang kita mencoba untuk tujuannya supaya Jambore ini berjalan dengan lancar. Syukur pada waktu itu kejadiannya ibunya sudah siuman, lalu saya cek dengan tensimeter. Dan ternyata memang rendah. Kurang minum dan kurang satu suplemen. Saya juga membawa stetoskop untuk mengetahui deteksi ini. Ditambah juga orang yang mempunyai gula darah rendah atau gula darah yang tinggi. Kebetulan waktu itu dipinjemin sama Frankie alatnya. Jadi secara dasar kita sudah siap pada saat itu. Waktu itu kemudian ada ada permainan game dan kecelakaan, jatuh. Nah itu lecet
Dan kebetulan memang saya punya satu kotak penuh. Dan ini yang saya pakai iodine. Tapi untuk masa mendatang, untuk di Amerika suka ada yang alergi iodine. Dan saya waktu itu juga membawa satu triple antibiotik, Neosporin. Ya. Dengan berbagai macam ukuran BNA, ada yang besar, ada yang kecil, karena kita segala kemungkinannya itu bisa terjadi. Ya. Lalu ada satu ibu-ibu setelah keluar dari tempat makan, itu karena posisi antara tempat parkir dan ruang makan itu kan ada agak tinggi, jadi ada tangganya. Nah itu ibunya kecukluk. Kebetulan kita bawa zambuk. Zambuk ini, zambuk yang bagus itu adalah zambuk dari Thailand. Karena dari pengalaman kita juga. Nah, ini kita bawa terus kita pakai yang hot, yang merah itu untuk kayak semacam counter pain. Kita bawa juga minyak kayu putih. Kita bawa ini obat flu yang buat saya selalu ada di rumah. Kalau orang pulang ke Indo saya selalu nitip ini. Talkie-walkie itu sangat penting, sangat vital untuk saya pada waktu itu. Sekitar 50% dari peserta itu kan umurnya di atas 45. Yang saya takutkan adalah misalnya dia ada serangan jantung, misalnya ventricle fibrilasi, atrial fibrilasi, dan di mana itu getaran jantungnya seperti gini, jadi jantung cuma hanya seperti ini, nggak mompak. Nah, itu harus perlu dengan di shock. Itu ada alatnya. Kebetulan pada saat hari itu juga saya nyasar ke klinik. Di depan klinik itu ada defibrillator yang putih. Jadi itu bisa diakses. Itu karena memang untuk umum, untuk emergency. Singkat kata, luka itu ada beberapa, ada yang besar, tapi untung bukan luka terbuka yang harus dijahit. Tetapi saya punya betadine semprot, peroksida, H2O2 untuk bersihkan luka. Hari terakhir tidak terlalu banyak. Ada yang lecet juga. Ada yang dicemplung masuk kolam renang kalau nggak salah itu. Nah itu nggak dilaporin ke saya. Itu saya sudah siap. Dan kebetulan Edward Kurniawan itu kerjanya di EMS, Emergency Medical System ya, yang ambulans itu. Jadi saya nggak takut pada waktu itu. Kalaupun ada, jadi ada 2 orang, itu memang desainnya 2 orang. 2 menit capek gantian. Yang satu nafas seperti untuk ini, yang satu pompa jantung. EMS di kota kecil itu di Trinity itu jauh jaraknya. Nanti rangkumannya akan saya kasih tahu apa yang harus kita lihat di kemudian hari. Saya rasa itu yang terjadi, termasuk ada yang pegelinu dan saya bawa juga tolak angin ya. Tolak angin itu laku banget karena memang banyak yang memakai, dan karena cuaca mereka merasa nggak fit. Tujuannya bukannya kita mau action, tapi kita mau supaya peserta ini datang bisa menikmati Jambore, pulang dengan selamat. Tujuannya itu adalah satu kesempatan buat saya sendiri and then semua rekan-rekan itu sebagai pelayanan. In general, feedback a lot of positive from peserta. Habis itu kompaknya panitia, dukungan dari para romo, and juga untung cuaca mendukung. Jadi overall sama selesai Jambore itu sangat berkesan. Meskipun capek, meskipun stres, menyenangkan. Karena dengan Jambore ini di kepanitiaan kita semakin dekat. Karena kita sering ketemu, sering meeting, sering bersama. Jadi rasanya lebih dekat satu dengan yang lain. Saya cukup surprise ya. Karena saya nggak antisipasi serta begitu antusias untuk ikut Jambore. Pertama, ini baru pandemi. Kedua, dari sisi waktu penyelenggaraan juga, kita pilih Mei. Sedangkan kalau kita lihat banyak state yang sebenarnya masih belum libur. Istilahnya anak-anak masih sekolah, jadi mereka punya halangan lah untuk ikut ke sini gitu. Begitu lihat, wah ternyata kita bisa kumpulin sekitar 350, wow, itu jumlah yang nggak kecil. Gitu. Saya merasa sangat puas karena Jambore berhasil dengan baik. Apakah ada yang sedikit sini sedikit sana, secara keseluruhan sih semuanya berhasil. Memang kita ke situ untuk Jambore,
Tapi itu pelayanan kita itu bukan untuk ikut jambore. Pelayanan kita itu untuk membuat jambore berhasil. Itu yang harus diingat. When I pray for this Jambore, I pray that may all the people that will come will feel the love of God. And after this, they're gonna be the witness of Jesus Christ. And I can tell through all the event, they can see how we work. Voila. I am blessed to be part of the event. Saya menyaksikan joyful expression from participant. Saya yakin hari itu tuh Tuhan tersenyum pada kita itu. Jadi tema Jambore itu terjawab akhirnya setelah selesai gitu kan. Satu buku untuk hidup dunia itu ya. Dari situ kita mengetahui bahwa cinta kita pada Tuhan itu bisa kita lakukan bareng-bareng gitu ya. Dan spirit of serving. Kemudian tentunya joyful feeling dengan teman-teman itu terjawab. Begini loh untuk menggunakan tubuh kita di dunia gitu ya. Hari Minggu kemarin kita itu ada arahkan. Jadi pastor jalan, kita semua ikut muter gereja, memberikan kasih sayang kepada komuni itu kan tubuh Kristus. Ekaristi itu artinya kan thanksgiving ya. Memberikan terima kasih kepada pengorbanan tubuh Yesus dan darah untuk kita kan. Kalau menurut saya Jambore itu seperti itu. Kita mengumpulkan semua itu supaya bisa jalan bersama menerima tubuh Kristus. Dan tugas daripada panitia adalah make sure orang itu bisa kumpul dan berjalan bersama supaya bisa merayakan itu bersama-sama. Itu suatu tugas yang mulia ya. For me it's short. Saya bangga dan senang be part of this committee. The team is like working hard. We just like family. Yeah, it's yes, I just love it. Surya? At the end of the day, I mean, we did it. I thank everyone for their help to make it happen. Kalau untuk saya melayani. Oke. Lebih senang gitu ya dengan melayani, terus berjalan dengan baik lah, dengan makanan kita berusaha maksimal gitu. Itu ya kita sendiri juga dapat kepuasan batin tersendiri. Kita menjadi lebih akrab, lebih mengenal sesama gitu loh. Berkat teman-teman tim kita ini kan semua kan kerjasamanya begitu kompak kan. Kita makan pun sama-sama, tidur pun sama-sama. Iya, karena kita kan melayani ya. Orang makanan, kalau makanan kita enak kan senang banget ya. Orang lihat wah KKIH baik gitu, karena kan kayak tim gitu, kerjasama, riang walaupun kita capek ya. Ada satu hal yang unik dalam suasana, atmosfer selama Jambore ini ya. Dimana membawa saya dan Agnes itu ke dalam suatu euforia, overjoy. Ya, kalau menurut saya ini kerjanya Roh Kudus. Dan buat saya pribadi sih, saya udah lama tidak menjadi dokter ya selama ini. Ini membangkitkan saya ketika saya di Indonesia, saya bekerja seperti ini. Antara kerinduan saya balik ke profesi ini dan juga Jamborenya sendiri. Jadi ya saya juga, karena saya juga menikmati renungan ya, dan pasturnya bagus-bagus. Kita bersama, kita antara KKI USA Kanada, kita selalu satu support sama lain. Apapun yang kita bisa bantu, kita selalu bisa bantu. Kita memberi masukan dan kita berdoa semoga Jambore berikutnya berjalan dengan sukses juga. Baiknya menjalin hubungan agar terjadi kerjasama, saling membantu antara KKI satu dengan KKI lain. Itu penting. Itu penting ya. Pada Jambore di Houston ini kita berusaha untuk mudikannya lebih banyak. Kalau menurut saya sih lumayan, ada 41 mudika yang hadir. Kita juga menjalin hubungan juga dengan mudika-mudika lain. Jadi ada bikin grup WhatsApp-nya yang khusus mudika dari semua USA Kanada, itu juga membantu. Di bagian pendaftaran yang paling penting planning. Kita harus pikirin timeline kita itu seperti apa. Kapan kita harus set reminder, kirim reminder kayak misalnya payment, make sure mereka nggak telat, reminder untuk waiver, foto, apa aja yang perlu dibawa gitu-gitu.
Kedua dari sisi risk management, ini kita banyak antisipasi, kayak misalnya gimana kalau ada yang sakit, apa perlu kamar isolasi buat mereka. Kita harus capture umur peserta. Kita bikin kayak kategori, kayak misalnya Anda di range 30 sampai 50, gitu. At least dari situ kita plan buat acara peserta dan lain-lain. Mesti bisa kerjasama dengan baik. Jadi untuk transport safety ini kita punya anggota 9 orang yang menyetir van. Dan semuanya 9-9-nya itu benar-benar fleksibel. Jadi kapanpun dibutuhkan mereka ada. Bisa Kristi itu kebetulan romo itu keluar masuk ya. Dan juga beberapa romo itu menaruh barang berharga di situ ya. Ada yang ngecharge handphone segala di situ ya. Yang saya khawatirkan jangan sampai mereka ada yang kehilangan barang gitu ya. Mungkin input kita ya untuk yang berikutnya akan ditugaskan salah satu orang sebagai penjaga begitu. Ya kayak semacam security officer di situ gitu. Untuk kur ini aja enjoy aja dan being flexible. Pokoknya relax lah. Jangan terintimidasi dengan waduh banyak sekali nih 50 lagu. Enggak perlu, kita bagi-bagi aja. Kita sendiri baru mulai latihan kira-kira 3 bulan sebelum Jambore. Kita mulai sekitar Februari kita latihan. Ya jadi santai aja, terus ya being flexible. Dari segi Mudika, dari yang saya amati biasanya Mudika tuh susah untuk diajak involve ketika orang-orang dewasa atau yang udah senior itu memonopoli kegiatan gitu. Nah, apa yang dilakukan sama si Ibu Windra saat ini, dia berusaha untuk merangkul semua orang. Itu yang harus dilakukan. Engage them in everything we do, right? And then kalau dari saya sih kita harus lihat resources. Kalau misalnya resourcesnya terbatas, reach out. Mungkin harus minta tolong KKI yang lain ya. Jangan gampang tersinggung. Karena pasti kita dapat masukan, ada komentar segala macam. Enjoy aja. Jadi ini it has to be joyful. Untuk memperbaiki diri. Betul. Ya. Kalau ada dana, jangan ragu-ragu, usahakan misal sound system yang bagus. Make sure ada wifi. Kalau bisa, tempat misa dan tempat hiburan terpisah. Jangan dijadikan satu, terpisah. Juga tidak mungkin untuk ikut caranya host yang sebelumnya, karena tempatnya beda kan, jumlah komunitasnya juga beda, alamnya juga beda, temanya juga beda. Jadi ya Jambore selanjutnya akan tergantung kepribadian mereka sendiri juga kan. Menurut saya, yes, do the best planning as I can do. Next, do the survey thoroughly, especially technical, kalau deal sama wiring sama itu segala macam. Nah itu. Terus kalau sampai mikrofonnya banyak sekali kayak gitu. Dari masing-masing customer, dari choir atau musik itu mestinya ada perwakilan yang bekerja dengan sound system team untuk ngetes alat-alatnya itu. Kalau misalnya bisa ada waktunya, kita misalnya setup sehari sebelumnya, kalau orangnya banyak setup, terus kita tes ya entah sebelumnya ataupun sebelum acaranya. General gladi resik ya? Iya, gladi resik itu perlu. Kalau memang harus kita pesan dari tempat lain, kita harus minta sampel. Kalau ada sampel mungkin lebih untung tertolong untung tertolong oleh snack ya. Kita banyak snack kan. Jadi snack itu perlu ya? Ya, snack itu perlu sih. Jadi tertutupin gitu loh makanannya. Jadi mereka makan terus, jadi nggak kepikir makanannya nggak terlalu ya. Terutama pop mie ya, populer. Iya, makanan Indonesia lah. Iya, makanan Indonesia. Kita juga terima kasih untuk seksi perlengkapan ya, volunteer juga ya kan. Tapi kan yang jelas kan semua terarah gitu loh. Jadi kita cepet ya pendistribusian. Misalnya kita bilang kita butuh wagon berapa kita butuh ini ada. Ya fasilitas lah, fasilitas yang penting itu konsumsi itu fasilitas mendukung. Pertama itu kita melihat lokasi. Lokasi itu kalau untuk dekat kota atau tidak. Ini lokasinya cukup sekian miles dari kota ya. Dan kedua saya dapat informasi itu IMS-nya akan datang sekitar 7 menit atau 8 menit. Saya hanya mengharapkan 2 menit. Karena serangan jantung itu di bawah 4 menit. Kebetulan yang membuat saya tenang karena
Edward petugas ambulans juga. Jadi saya masih bisa handle sekitar 7. Saya bilang hampir 10 menit, oke kita berdua. Oke. Kedua, itu harus diperhitungkan dengan cuaca. Kalau satu saat misalnya Seattle kita ke sana gitu ya, kita juga harus membawa obat-obatan, minimal obat flu. Ketiga itu kita lihat lokasinya. Lokasinya itu bergelombang atau enggak, gampang diakses atau tidak ya. Jadi talkie-walkie itu baik. Itu yang kunci dari untuk emergency ya. Di semua event P3K itu harus hadir. Ya. Kedua, peralatan itu harus dipikirkan juga untuk emergency kalau misalnya jauh ya. Dan ketika survei harus dilihat kliniknya itu ada gak untuk alat defibrillation ya. Ketiga itu peralatan yang lain seperti tekanan darah. Jadi kalau ada yang datang tiba-tiba pingsan atau apa, atau memang pusing-pusing, kita akan menentukan kita akan panggil EMS atau tidak. Tapi untuk predeteksi awal kita perlukan ini. Kedua, karena diabetes, karena usia lanjut ada diabetes dan segala macam, itu kita perlu juga. Selain itu alat kompres IC. Ya, jadi saya takut kalau misalnya seperti kecelok gitu, kalau yang seleyang gimana itu pakai IC. Kemudian ada betadine semprot, udah gitu juga tisu alkohol. Saya bawa alkohol juga ya, peroksidat juga. Jadi saya mengantisipasi untuk luka. Kalaupun luka terbuka saya tidak bisa, kita bisa kompres, tapi kita bisa sterilin dulu. Kemudian hari kita bisa mengadakan oksigen. Nah itu juga lebih baik. Mungkin yang kecil suka ada, tetapi ini cuma ide aja. Jadi waktu itu saya nggak beli karena saya mengandalkan IMS. Dan kita bisa pakai ini, kita mouth to mouth dengan alat ini. Ya juga doa. Saya hanya mau mengucapkan selamat provisiat ya untuk panitia KKI Houston yang sudah menjadi tuan rumah di Jambore ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk undangannya buat saya. Terima kasih untuk kerja kerasnya dan kebersamaan yang terjaga selama ini. Saya berharap bahwa KKI Houston tetap melanjutkan budaya atau tradisi kekompakan ini yang sudah dibangun selama ini. Juga saya rasa karena Jambore, jadi kebersamaan kalian menjadi lebih erat lagi kan, karena ada kerja bersama ya. Dan saya berharap bahwa apa yang sudah terjadi di KKI Houston ya, tradisi dan semangat persaudaraan, semangat bersama itu juga bisa terjadi juga di KKI-KKI yang lain, terutama yang nanti akan menjadi host ya dari Jambore yang akan datang. Saya lihat ini sudah bagus. Hanya mungkin beberapa, misalnya saja bagaimana untuk menyatukan pemahaman dari para peserta yang datang dari berbagai macam tempat di awal ya. Ketika mereka semua udah hadir di sini, lalu ada semacam satu briefing kecil ya dari panitia, sehingga ada penyatuan di situ ya, bahwa setiap kakak itu tahu, oh ini nanti kita akan seperti ini ya, garis besar saja ya disampaikan itu. Program acaranya misalnya. Program acara misalnya kemarin itu kita punya lagu himne ya. Himne itu kan tujuannya untuk membingkai tema yang membantu peserta untuk kembali merenungkan tema itu, sehingga himne itu juga dinyanyikan bersama-sama oleh semua. Ketika semua terlibat untuk menyanyikan himne, ada kesadaran baru muncul bahwa kita sekarang kesini bersama-sama untuk mendalami tema Jambore ini. Kemudian kebersamaan ketika acara dimulai. Ya. Karena kemarin itu kan ada pergantian acara, misalnya baru saja gembira, tiba-tiba masuk adorasi. Nah, itu tentu butuh waktu. Ya. Dan biasanya ketika kita sudah senang, ya gembira, kita akan bicara sama lain dan jadi sulit untuk masuk ke tema berikutnya. Sedangkan waktunya kan terbatas. Sudah diperhitung oleh panitia, menit keberapa harus mulai dan sebagainya. Ya, mungkin seperti ini yang perlu diantisipasi ke depannya supaya waktu yang memang sudah dipersiapkan oleh panitia itu bisa efektif berjalan. Hal lain yang saya rasa baik juga bahwa
para peserta itu bisa berkenalan ya, kelompok-kelompok itu sebenarnya mendapat tempat juga secara pribadi, mungkin juga acak juga di grup ya yang macam-macam KKI, sehingga mereka yang pengenal siapa, kemudian apa yang diharapkan dari Jambore ini, misalnya mengapa Anda datang ke sini, misalnya begitu ya, sederhana saja. Tapi itu akan membantu juga memperkaya para peserta, karena saya kenal dia, saya kenal Erik. Tapi mungkin maksud Romo tuh ada sessionnya begitu, ya. Memberikan kesempatan kepada orang untuk berbicara dan berbaur begitu ya. Iya. Ya, memang sebetulnya dalam hari-hari itu semua orang akan punya kesempatan ya. Tapi kalau itu diorganisir oleh panitia, sehingga kesempatan menjadi lebih terarah. Asik. Dan baik juga bahwa Houston juga bisa berbagi pengalaman bagaimana mengorganisir Jambore yang kemarin boleh katakan sukses itu ya, kepada host yang berikutnya. Sehingga ini ada kesinambungan bersama ke depan. Kita berharap bahwa Jambore ini terus menjadi sarana bagi KKI Indonesia atau orang-orang Indonesia diaspora untuk terus memelihara semangat iman, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus sendiri.